Paris 2016, tepatnya di Menara Eiffel, dua orang agen Men in Black sedang melakukan misi yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia dari makhluk paling kejam di seluruh alam semesta yang disebut The Hive. Alarm dan lampu merah yang terus menyala menandakan sesaat lagi makhluk itu akan datang. Karena Menara Eiffel merupakan salah satu tempat yang paling romantis di dunia, maka tentu di sana tak jarang ditemukan pasangan kekasih yang sedang menikmati pemandangan atau bahkan ada yang melamar pujaan hatinya. Namun karena ini keadaan darurat, para agen pun terpaksa melakukan ritual penjepretan seperti biasa. Sesaat kemudian, sebuah serangan membuat salah satu agen terpental, namun dia bangkit kembali dan mereka berdua pun berhasil mengalahkan The Hive sekaligus menyelamatkan dunia. Ya, itu adalah sepenggal kisah pembukaan dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Men in Black International atau disebut juga MIB International. Merupakan film keempat dari seri Men in Black yang kali ini disutradarai oleh F. Gary Gray dengan naskah yang ditulis oleh Art Markham dan Matt Holloway. Film yang berdurasi 115 menit ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, serta Emma Thompson yang masih memerankan Agent O. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Pada tahun 1996, sebuah keluarga di Brooklyn didatangi oleh makhluk asing. Ketika hendak menghubungi polisi, para agen telah lebih dulu mendatangi rumah mereka, menjelaskan bahwa ada makhluk Terrantian yang berasal dari Andromeda 2 sedang berkeliaran. Bentuknya kecil dan terlihat imut, namun akan menjadi monster pembunuh yang berbahaya ketika tumbuh dewasa. Ternyata Terrantian itu ditemukan oleh putri dari keluarga tersebut bernama Molly. Gadis kecil itu berhasil menghindari cahaya nuri laser dan karena menganggap Terrantian sebagai teman, maka Molly membiarkannya pergi. Kavula Naksulin, mungkin itu adalah nama si Terrantian. 23 tahun kemudian, Molly hidup dengan mengetahui alien itu nyata. Rasa keingintahuan yang tinggi membuat wanita itu berlangganan tabloid-tabloid murahan yang sering dibaca Kay, melatih kecerdasan otak dan kemampuan fisik. Bahkan dia mampu membajak teleskop Hubble, sehingga tidak sulit baginya untuk diterima sebagai agen FBI ataupun CIA. Namun bukan itu yang menjadi tujuan Molly. Dan anehnya lagi, baik FBI ataupun CIA tidak ada yang mengetahui organisasi rahasia yang dimaksud Molly. Akhirnya Molly pun bekerja sebagai call center di sebuah perusahaan internet service provider. Pada suatu hari dia menemukan anomali seperti meteor shower, tapi tiba-tiba saja salah satu dari benda itu berbelok dan mendarat di bumi. Awalnya tempat pendaratan itu terlihat dilindungi oleh pagar listrik bertegangan tinggi. Namun ternyata itu adalah hologram. Molly melihat alien Zamforian bernama Jimmy yang ditangkap dan dibawa ke markas oleh para agen. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Molly berhasil mengikuti mereka hingga akhirnya tiba di markas MIB. Sayangnya, Frank DePac mengetahui bahwa Molly adalah penyusup. Pria tua resepsionis langsung melaporkan hal itu dan akhirnya Molly pun tertangkap. O cukup terkejut melihat berkas-berkas Molly dan kemampuannya dalam membajak teleskop Hubble. Bahkan Molly juga mengetahui tentang nuri laser yang mana dulu para agen menggunakan benda tersebut kepada orang tuanya. Selama 23 tahun Molly dianggap gila karena mengakui keberadaan alien, tidak memiliki keluarga, pacar, sahabat, dan peliharaan. Bisa dibilang Molly telah siap untuk bergabung dengan organisasi rahasia dengan setelan jas hitam. Itu membuat O benar-benar terkesan dan akhirnya setelah melewati semua tes, Molly pun diterima sebagai agen dengan status probation. Mulai kini Molly tidak lagi memiliki identitas, tidak boleh meninggalkan kesan atau kenangan apapun dengan siapapun. Keberadaan Molly adalah rumor, ingatan tentang Molly adalah deja vu. Semua tentang Molly Wright akan dihapus, kode name Molly adalah M. Dan ya, Molly adalah The Man in Black. Tidak perlu memprotes, O telah mencoba melakukannya sejak dulu, tapi selalu gagal. Karena M ingin mencari kebenaran, maka London adalah lokasi yang tepat. Agen M akan menuju ke London dengan menggunakan kereta bawah tanah. Namun itu bukan kereta ekspres biasa, melainkan Super Duper Express yang membuat perjalanan dari New York ke London hanya beberapa menit saja. Sementara itu di London, seorang agen sedang menyamar untuk membongkar kasus peredaran minuman keras yang dilakukan kaum Korelian. Terjadi pertarungan sengit karena penyamarannya terbongkar dan meskipun nyaris mati karena digigit oleh ular berbisa dari planet asing, namun dalam tanda kutip dengan ketampanannya, sang agen berhasil menyelamatkan diri.
Setibanya di London, M disambut oleh T atau High T. Aksi kepahlawanan bersama rekannya 3 tahun yang lalu dalam menyelamatkan dunia membuat T diangkat menjadi pemimpin MIB London. Agen M pun menerima sebuah hadiah pertemuan berupa kompas. Sebuah perjalanan ribuan tahun cahaya dimulai dengan satu langkah kecil. Oh, banyak bercerita tentang kehebatan M. Semoga itu bisa banyak membantu di London. M diajak berkeliling markas MIB dan juga diperlihatkan foto-foto sejarah. Salah satunya adalah portal Depot yang terletak di Menara Eiffel. Itu adalah tempat migrasi alien pertama kali dan terbesar. Dan ya, Eiffel juga seorang agen MIB. Dia adalah salah satu yang pertama dan sangat berjasa membantu para pengungsi antar galaksi untuk mencari tempat perlindungan di bumi. Kedatangan Agen H, sang penyelamat dunia, membuat pandangan sedikit teralihkan. Bahkan Nerlin dengan sengaja menggunakan kemampuannya untuk mengulang-ulang kejadian tersebut agar bisa terus memandangi si agen tampan. Hari itu para agen senior berkumpul untuk membahas sebuah pembunuhan warga sipil di Marrakesh yang mana kini sedang diselidiki oleh petugas di Afrika Tengah. Selain itu juga ada anggota keluarga kerajaan Jababian, yaitu Fungus the Ugly, yang memutuskan singgah di bumi dalam perjalanannya menuju ke Centaurus A. T mempercayakan pengawalan tersebut kepada Agen H. Itu membuat agensi semakin sinis, karena H selalu dianak emaskan oleh T. Padahal sebenarnya Fungus sendirilah yang meminta H karena kedekatan mereka. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dulu dari yang terbaik. Itulah usaha yang dilakukan M. Dia mendekati H yang sedang melakukan meditasi untuk meningkatkan energi mitokondria, atau lebih tepatnya tidur di jam kerja. M meminta agar diikutkan dalam misi pengawalan Fungus, karena mengetahui banyak hal dari kaum Jababian, termasuk kemampuan khususnya yang bisa melihat masa depan dan membaca pikiran. Awalnya H menolak karena terbiasa bekerja sendiri. Namun karena M mengetahui bahwa H tertidur, maka sebagai gantinya, M diperbolehkan untuk ikut. Fungus adalah makhluk yang suka berhura-hura. Itu sangat bertentangan dengan kaum Jababian. Oleh karena itu, dia ke bumi untuk menyalurkan hobinya. Dengan penampilan yang sedikit lebih santai, H dan M pun memulai misi, mengunjungi klub malam yang berada di bawah tanah dengan pintu khusus. H seolah-olah berperan sebagai mucikari yang menjual M. Awalnya itu membuat M benar-benar marah. Namun seketika semua menjadi tidak penting lagi ketika dua pria makhluk asing menarik perhatian pengunjung dengan tariannya, lalu melemparkan sebuah benda kecil ke arah Fungus. Jababian itu langsung tumbang, dan ketika dibawa pergi dari klub, sebuah ledakan membuat mobilnya terpental hingga menancap di sebuah bangunan. Ternyata itu juga ulah pria kembar. Kemampuan mereka yang mampu mengendalikan panas benar-benar membuat H dan M kewalahan. Hampir semua senjata digunakan, tapi tak satu pun bisa melumpuhkan makhluk itu. M menghampiri Fungus yang sekarat. Jababian itu mengaku bahwa H telah berubah sehingga tidak lagi bisa dipercaya. Fungus menyerahkan sebuah benda kecil yang bisa melindungi manusia, dan akhirnya makhluk itu pun mati. Bersamaan dengan itu, alien kembar pun melarikan diri karena menyadari pasukan Men in Black datang menyerbu. Mereka dipimpin oleh agensi. Dengan semua kritikan pedas dan menyebalkan, Si mengaku sangat menyayangkan kegagalan yang terjadi. Padahal sebenarnya misi tersebut sangat mudah dan tak seharusnya H membawa bocah magang dalam misi tersebut. T mengetahui hal itu sangat amat kecewa karena kini para Jababian menuntut kepala H dan M sebagai gantinya. Dari hasil penyelidikan tim forensik, makhluk kembar itu adalah spesies Diet 6 yang berasal dari rasi bintang Draco. Planet Diet sudah lama dikuasai oleh The Hive. Terbukti dari DNA-nya yang dipenuhi dengan makhluk itu. Si dan M diminta untuk melanjutkan penyelidikan, lalu setelah dimarahi oleh T, akhirnya H mendapatkan kesempatan untuk kembali melakukan penyelidikan di lapangan. Akhirnya M kembali bergabung dengan H. Kini mereka akan menyelidiki benda yang menempel pada Fungus. Tidak banyak tempat yang bisa merancang benda itu. Namun H mengaku mengetahui salah satu tempatnya, yaitu di Marrakesh. Di sana M dan H bertemu dengan Nasser dan jenggotnya Basam. Dua alien itu mengira bahwa H telah mati karena hubungannya dengan Riza, pemimpin sindikat terbesar di galaksi, telah berakhir. H tidak terlalu nyaman dengan pembahasan tentang kehidupan pribadinya. Oleh karena itu mereka pun segera meninggalkan Nasser dan Basam.
Alangkah terkejutnya H dan M ketika menemukan mayat seorang pria di dalam sebuah toko dan sepertinya mayat itu sudah berada di sana berhari-hari. Selain itu, di ruangan belakang mereka menemukan alien-alien kecil yang juga tewas karena dibantai. Satu yang tersisa berniat bunuh diri karena tidak lagi memiliki ratu untuk dilayani. M sangat menyayangkan hal itu karena mungkin saja ratunya menginginkan alien kecil yang diberi nama Pawnee itu melayani ratu yang lain. Sebuah kalimat yang bijak, Pawnee memutuskan untuk melayani M sebagai ratu barunya. "Ajak aku, Baginda Ratu. Niscaya kita akan bersenang-senang," ucap Pawnee merayu M. Sangat mengejutkan, secara diam-diam H mencuri benda kristal dari M. H mengaku sangat kecewa karena M menyembunyikan benda itu darinya. Lalu tiba-tiba saja tempat itu dikepung oleh para agen. Ternyata si yang licik telah mengetahui bahwa H dan M menyembunyikan benda tersebut dari MIB. Dialah yang mengirimkan para agen. T sendiri mengaku terpaksa menjalankan aturan. Namun dia yakin bahwa H dan M memiliki alasan sendiri membawa benda tersebut. Oleh karena itu, T meminta mereka untuk melarikan diri. H dan M pun berpencar. M membawa kristal Jababian, sedangkan H mengalihkan perhatian agen dan meminjam kendaraan berteknologi tinggi milik Nasser. Ternyata tidak hanya para agen yang memburu mereka, tapi juga si kembar Diet-6. Ketika M dalam kondisi terpojok, tiba-tiba saja H datang menabrak salah satu Diet-6, lalu dengan menggunakan mode hyperspeed, mereka pun menghilang dalam sekejap. Kecurigaan agensi terhadap T semakin besar. Dia yakin T lah yang membantu H dan M melarikan diri. Namun tanpa bukti, itu semua hanya omong kosong. Dan akhirnya C pun menyerah. Kembali ke tiga jagoan kita, H dan M serta Pawnee. Mereka terdampar di gurun pasir. Di sini kristal Jababian bergerak sendiri. Lalu saat M memeriksanya, seketika benda kecil itu berubah menjadi senapan canggih dengan inti energi seperti bintang yang dilapisi fotosfer. Karena penasaran, mereka pun menguji coba senjata tersebut dengan tingkat kekuatan yang paling rendah. Dan inilah hasilnya. Karena H terus bertanya-tanya, akhirnya M menjelaskan bahwa Fungus memilih mempercayai M. Itu karena dia merasa bahwa H telah berubah, namun menurut H itu hanya omong kosong. Terlalu sering dia mendengarkannya. Padahal dia sendiri tidak merasakan apa-apa. Terjadi sedikit perdebatan antara H dan M, hingga tanpa sadar senjata itu dirampas oleh Bassam yang sejak tadi bersembunyi di dalam botol. Untuk mencairkan suasana, H menceritakan tentang masa lalunya bersama Riza, di mana saat itu mereka mengabaikan latar belakang masing-masing karena sedang dimabuk asmara. Berbeda dengan H, M sama sekali belum pernah jatuh cinta, karena menurutnya itu hanyalah sebuah reaksi kimia di dalam otak yang tidak nyata. Namun bagaimana dengan alam semesta? Itu juga merupakan reaksi kimia, bukan? Dan menurut H, keduanya sama-sama nyata. Kendaraan pun selesai diperbaiki, dan kini tujuan mereka adalah benteng Riza di Naples, Italia. Karena Nasser dan Bassam hanya akan menjual benda itu kepada Riza Starforce. H disambut dengan tidak ramah oleh Luca Brasi, pengawal Riza. Sebuah kunjungan mendadak, sama halnya dengan serangan Riza. H mengaku telah bebas dari MIB, dia membawa sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Riza. Ya, Pawnee, satu-satunya yang tersisa dari kaumnya. Riza sangat terkesan dengan hadiah tersebut, dan mereka pun mulai mengenang masa-masa indah kala bersama. Tapi ternyata, menurut pengakuannya, dulu H hanya menjalankan tugas demi mendapatkan informasi. Lalu, Riza yang merasa kecewa, mengusir H dari bentengnya. Setelah berhasil menghajar dua penjaga, H kembali masuk. Kali ini dia menyelinap ke ruang kendali, mematikan seluruh kamera pengawas untuk memberikan jalan kepada M yang berada di sisi benteng. Sayangnya Riza memergoki M dan pertarungan pun tak terhindari. Pertarungan tersebut bisa dibilang tidak seimbang karena Riza memiliki 3 tangan. Untungnya M memiliki kecerdasan. Dengan sebuah strategi jitu, M berhasil mengikat Riza serta mendaratkan satu pukulan keras ke wajahnya. Sayangnya H tidak seberuntung M. Segala cara telah dilakukan, bahkan melempar sebuah palu.
Sayangnya ini film yang berbeda, dan H pun dibuat babak belur oleh luka yang berasal dari kaum Terantian. Ya, kata Terantian membuat M mengingat kembali kenangan di masa kecil. Ternyata Terantian itu adalah Luka Kavulan Aksulin. Itu bukanlah nama, melainkan sebuah perintah untuk Terantian membunuh sebagai balas jasa. Akhirnya M hanya meminta Luka untuk menahan Riza, selagi dirinya, H dan Pawnee melarikan diri. Ternyata merebut kristal Jababian dari Riza tidak sesulit yang dibayangkan, meski H sampai babak belur. Tiba-tiba saja daratan di sekitar tebing runtuh. Itu adalah perbuatan si kembar Diatnam. Karena tidak mungkin lagi melarikan diri, akhirnya M mengancam akan menembakkan senjata Jababiannya. Anehnya, si kembar sama sekali tidak gentar. Mereka harus mendapatkan senjata itu untuk Hive demi planet mereka. Untungnya beberapa tembakan berhasil memusnahkan Diatnam, bukan dari M, melainkan dari T dan para agen MIB. Semua makhluk hidup di alam semesta ini bisa dibunuh dengan senjata yang tepat. T sangat bangga terhadap H dan M. Dia yakin O juga akan merasakan hal yang sama ketika mengetahui keberhasilan mereka. MIB London merayakan keberhasilan H dan M dalam mengamankan senjata pemusnah milik Jababian. Ini sekaligus pesta untuk H yang untuk kedua kalinya menyelamatkan dunia. Bagi C sendiri, ini terdengar cukup aneh, tapi mungkin begitulah adanya. Mungkin H memang ditakdirkan sebagai penyelamat. Tiba-tiba saja H menyadari sesuatu, begitu pula dengan M, bahwa sebelum dibunuh oleh MIB, si kembar Diatnam sempat mengatakan senjata untuk menyelamatkan dunia, yang mana berarti mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan planetnya, dan tentu mereka bukanlah The Hive. Hilangnya hasil forensik memperkuat dugaan mereka terhadap si pengkhianat, hingga akhirnya kristal Jababian itu menghilang, dan satu-satunya orang yang bisa membawanya tidak lain dan tidak bukan adalah High T. Tidak hanya H dan M, C pun menyadari bahwa pengkhianatnya adalah T. Selama ini dia terlihat selalu melindungi H, tapi sebenarnya T melindungi dirinya sendiri. Menurut C, saat ini T sedang berada di Paris. Misi ini harus dilakukan secara diam-diam karena agen lain tidak boleh mengetahui panutan mereka adalah pengkhianat. Dan jika misi ini gagal, H berencana akan menyerahkan diri sebagai pengkhianat. Dengan menggunakan kendaraan jenis baru, H, M, dan juga Pawnee melesat dengan hyperspeed menuju Paris, tepatnya ke portal Depot, setelah mendapatkan laporan dari C bahwa ada yang mengaktifkan portal. H masih tidak mengerti mengapa T mengkhianati MIB demi Hive, padahal mereka telah sama-sama menyelamatkan dunia dengan kecerdasan dan senapan di Atomizer seri 7. M menyadari bahwa kalimat tersebut terus-menerus diulangi oleh H ketika ada yang bertanya bagaimana mereka mengalahkan The Hive. Ya, menurut M, H telah dineuralize. Pernyataan tersebut sama sekali tidak dibantah oleh T. Malam itu mereka tidak mengalahkan Hive. Tubuh T dimasuki DNA Hive, H dineuralize, lalu T menunggu fungus datang, merebut senjata Jababian untuk memusnahkan seluruh planet di galaksi, dimulai dari bumi. Tubuh T berubah menjadi monster bertentakel, serangannya membuat H dan M terpental, bahkan M sempat masuk ke dalam portal. Untungnya, Pawnee menggunakan senjata canggihnya untuk membawa M keluar. Sementara itu, H berhasil menyadarkan T untuk beberapa saat sehingga dia bisa merebut kristal Jababian. H langsung mengoper benda itu kepada M. Tanpa menunda-nunda lagi, wanita itu langsung menembak dengan kekuatan penuh, karena inilah waktu dan lokasi yang tepat untuk menggunakan senjata pemusnah itu. Chief O datang langsung ke Paris menyatakan bahwa dia turut berduka cita atas apa yang terjadi kepada rekannya, High T. Sebenarnya wanita itu merasakan ada yang tidak beres di London sejak beberapa tahun yang lalu. Atas keberhasilan dalam menyelamatkan dunia, M resmi diangkat menjadi agent, sedangkan H akan menjalani probation sebagai kepala MIB London menggantikan High T. Ini juga merupakan rekomendasi dari agen senior yang terpercaya, yaitu C. Karena agen M akan dikembalikan ke New York, mungkin inilah saatnya mengucapkan salam perpisahan. O menegaskan bahwa M telah mengetahui cara kerjanya, dan untuk bisa bergabung di MIB, banyak hal yang harus dikorbankan. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan sebuah pertemuan terakhir H dan M, karena sebelum kembali ke New York, M ingin mencoba mengendarai mobil dinas MIB yang super canggih, sekaligus menugaskan Pawnee untuk menjaga H. Apakah mereka akan kembali berpartner dalam misi baru? Dan tamat.
Oke, sebelum kalian berkomentar, saya mengakui bahwa film keempat ini kurang lucu, bahkan jauh di bawah film Men in Black sebelumnya. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa visual effects yang ditampilkan jauh lebih baik, dan yang paling utama adalah action. Ini terasa seperti menonton James Bond, jadi ada adegan baku hantam yang cukup seru. Untuk story-nya sendiri, MIB International melakukan pekerjaan yang fantastis dalam menyesatkan penonton. Jika sudah menonton filmnya, tentu akan sadar bahwa ini film terus-menerus mengingatkan bahwa H sudah berubah, menghipnotis pikiran kita untuk mengira bahwa dialah si pengkhianat. Bahkan saya juga sempat berpikir bahwa pengkhianatnya adalah agensi. Karena biasanya di film-film lain, yang paling cerewet dan terus mencari-cari pembenaran adalah karakter musuh dalam selimut. Bagi yang penasaran dengan perkataan O di akhir film tentang pengorbanan untuk menjadi agen MIB, saya pikir yang dimaksud adalah perasaan. Mungkin bukan cinta, tapi lebih seperti rasa tidak ingin berjauhan atau mungkin kehilangan di antara M dan H. O sangat mengerti hal itu, karena dia juga pernah merasakannya terhadap Agent K. Cinta-cintaan dilarang di lingkungan kerja MIB. Pada sebuah scene, agensi menjelaskan bahwa menurut sumber yang bisa dipercaya, Fungus mencuri kristal dari Departemen Persenjataan Jababian dan membawanya ke bumi. Tujuannya sendiri masih belum jelas, tapi saya pikir di antara Jababian juga ada yang dirasuki oleh Hive dan berniat mencuri senjata itu. Maka Fungus memutuskan mencurinya dan sengaja singgah di bumi untuk menitipkannya kepada Men in Black lewat sahabatnya, H. Namun si Fungus ini melihat H dan MIB sudah tidak bersih lagi. Satu-satunya yang tidak terkontaminasi dengan MIB London adalah M, karena dia baru berada di sana dengan status magang. Karena kekuatannya yang begitu besar dan mampu menghancurkan The Hive, kristal Jababian ini pun menjadi rebutan. Kaum Diatnem salah satunya. Mereka benar-benar membutuhkan senjata tersebut untuk menyelamatkan planetnya. Ada dua kemungkinan di sini. Si kembar hendak menggunakan senjata tersebut untuk menghancurkan Hive, atau yang kedua, si kembar dipaksa Hive untuk merebut senjata itu dengan imbalan planetnya akan dibebaskan. Hive sendiri sebenarnya tidak memiliki tubuh. Kalian pernah menonton The Thing atau Body Snatchers? Nah, Hive adalah sejenis itu. Mereka adalah ras parasit yang menyerang dan menguasai planet lain dengan cara menggabungkan diri dengan DNA penduduk planet yang ditaklukkan. Meski tidak memiliki tubuh, tapi mereka memiliki hasrat untuk menguasai. Caranya ya dengan meminjam tubuh dan kecerdasan makhluk yang dirasukinya. Ada dua kemungkinan yang menjelaskan asal mereka. Yang pertama adalah Hive tidak memiliki planet, dan yang kedua, Hive memiliki planet yang kosong seperti planet 4 di film Alien Covenant. Parasit-parasit ini menunggu kedatangan makhluk non-botanikal untuk dijadikan inang, lalu mulai mengekspansi planet-planet lain demi memperluas wilayah mereka. Nggak perlu sensi, apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau bisa DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah.